Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, perlu Bapak tekankan dan ingatkan lagi kepada seluruh para peserta didik agar selalu mematuhi protokol COVID-19 dimanapun dan kapanpun kita berada. Baiklah, sebelum kita mengawali materi pelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3 dan 4. Nah, adapun mata pelajaran yang harus kita kuasai pada pertemuan kali ini yaitu ada IPS, ya, ada bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, pada materi yang pertama di sini yaitu IPS. Nah, pada materi IPS ini kita lebih ditekankan tentang membaca. Nah, coba kita lihat teks berikut ini, ya. Mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki pariwisata seperti wisata alam serta wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota madya. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Nah, sekarang mari kita cari tahu lebih lanjut. Nah, pada teks ini kita sudah dapat memahami apabila kita membaca sambil memindai. Mana yang dikatakan membaca sambil memindai? Membaca sambil menandai suatu kalimat yang kita anggap penting dan perlu untuk kita ingat. Nah, pada teks ini, ya, kita lebih tekankan apa pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk. Ya, selanjutnya apa pengaruh jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, para peserta didik dapat melihat di lingkungan sekitar kita sesuai dengan tema kita. Ya, apa pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk dan bagaimana jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal, ya. Nah, selanjutnya di sini apa mata pencarian berdasarkan tempat tinggal, ya, mata pencarian berdasarkan tempat tinggal. Nah, kita tahu bahwa lingkungan ini sangat mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu wilayah, ya. Lingkungan ini sangat mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu wilayah, ya, tergantung pada lingkungannya, ya. Nah, selanjutnya di sini contohnya, apa contohnya? Yaitu dataran tinggi. Nah, mana yang dikatakan dataran tinggi? Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Itu termasuk dataran tinggi. Nah, apa mata pencarian untuk masyarakat yang berada di dataran tinggi? Itu bisa berkebun, ya, bisa sebagai petani atau peternak, ya. Itu adalah masyarakat yang berada di dataran tinggi. Masih banyak lagi contoh-contoh mata pencarian masyarakat yang berada di dataran tinggi. Selanjutnya ada daerah pantai.
Apa yang dimaksud dengan daerah pantai? Pantai ini adalah batas antara daratan dan lautan. Itu adalah pantai. Batas antara daratan dan lautan. Nah, apa pekerjaan atau mata pencarian masyarakat yang berada di sekitar pantai? Nah, jenis pekerjaannya ada sebagai petani garam, ya, ada sebagai nelayan, ya, ada sebagai tambak udang, ya, tambak ikan, dan masih banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang di sekitar pantai. Nah, selanjutnya yaitu dataran rendah. Mana yang dikatakan dataran rendah? Dataran rendah adalah ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut, ya, kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Itulah yang dikatakan dataran rendah. Apa jenis pekerjaan masyarakat yang berada di dataran rendah? Nah, ada sebagai pekerja kantoran, ya, ada lagi pekerja sebagai pengarang atau seniman, dan masih banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang masyarakat yang berada di dataran rendah. Nah, kita ambil salah satu contoh saja, masyarakat yang berada di dataran rendah bekerja sebagai seniman. Nah, ada sebagai pengarang. Nah, pengarang ini banyak, ada pengarang lagu, pengarang puisi, ada pengarang cerita. Nah, kalau berbicara tentang pengarang cerita, tentu kita masih ingat tentang tokoh atau penokohan dalam sebuah cerita. Nah, coba kita lihat apa itu yang dimaksud dengan tokoh. Nah, tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh adalah pelaku cerita. Setiap tokoh ini memiliki watak atau karakter. Itu tokoh, ya. Tokoh ini pelaku cerita. Nah, pelaku cerita ini memiliki watak atau karakter. Apa yang dimaksud dengan watak atau karakter? Watak itu sikap atau perilaku, pola pikirnya. Itu adalah watak dalam sebuah tokoh. Nah, kita pun hidup dalam bermasyarakat juga memiliki watak dan karakter. Ada karakter yang baik, ada karakter yang kurang baik, dan masih banyak lagi karakter-karakter kita hidup di alam semesta. Nah, selanjutnya di sini apa tokoh ini? Tokoh ini ada tokoh protagonis. Nah, apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis ini adalah tokoh utama, ya. Nah, dalam sebuah cerita itu ada tokoh protagonis. Itu tokoh protagonis ini adalah tokoh utamanya, ya. Nah, selanjutnya ada tokoh antagonis. Siapa tokoh antagonis ini? Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menentang sebuah cerita. Sedangkan yang ketiga ini tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang sebagai penengah apabila terjadi pertentangan sebuah cerita tadi. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Mulai dari cerita dongeng dan jenis-jenis cerita-cerita lain itu ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, tokoh-tokoh ini ada tokoh utamanya, ada tokoh penentang sebuah cerita, dan ada tokoh sebagai penengah sebuah cerita. Nah, dalam cerita ini, ya, apa saja dan bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah cerita. Langkah-langkah untuk membuat sebuah cerita, kita harus tahu tema dan judulnya apa, ya. Harus kita tahu sebelum kita membuat sebuah cerita. Kita harus mengetahui dan memahami apa yang harus kita buat, cerita apa yang harus kita buat, sehingga terjadilah sebuah judul. Nah, setelah kita mengetahui apa judul yang kita buat, kita harus tahu isi ceritanya. Nah, isi ceritanya yang mana yang harus kita buat, ya. Setelah mengetahui isi cerita, kita harus tahu alur ceritanya. Alur ceritanya harus sesuai fase demi fase agar menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, setelah kita mengetahui alur cerita, kita harus tahu kesimpulan
cerita tersebut. Nah, kesimpulan cerita tadi kita harus tahu ya, saran-sarannya ya, yang dapat kita ambil hikmahnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat sebuah cerita. Selanjutnya kita harus tahu pesan moral untuk pembaca. Nah, apabila kita membuat sebuah cerita ya, kita harus membuat pesan moralnya ya, agar para pembaca dapat mengetahui pesan moral mana yang harus dan patut untuk ditiru dari sebuah cerita. Nah, selanjutnya yaitu materi berikutnya yaitu keberagaman dalam kegemaran. Nah, dalam cerita tadi kan ada keberagaman, ada keberagaman dan mulai dari cerita dongeng, mitos, legenda, ya, sage dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keberagaman dalam kegemaran. Nah, di sini kita tahu bahwa keberagaman ini memiliki makna bermacam-macam atau berjenis-jenis, ya. Keragaman manusia mengandung pengertian bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu karena manusia adalah makhluk individu yang memiliki ciri khas tersendiri. Ya, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok manusia juga beragam. Jadi setiap kelompok kita ini beragam, mulai keberagaman suku, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya ya, yang harus kita pahami di sini yaitu keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita ini tentu memiliki keberagaman, ya. Nah, mulai dari agama. Nah, agama banyak jenisnya, agama yang ada di sekitar kita, ya. Contohnya yang ada di sekitar kita, ya. Mulai agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ya, Konghucu, itu adalah keberagaman agama, ya. Selanjutnya selain keberagaman agama ada keberagaman suku. Nah, suku banyak juga jenisnya, ada suku Dayak, suku Bugis, suku Melayu, suku Batak, suku Jawa. Nah, itu adalah keberagaman yang ada di sekitar kita di sini, ya. Dan masih banyak lagi keberagaman suku yang ada, ya. Selanjutnya ada jenis ekonominya. Nah, jenis kegiatan ekonominya berjenis-jenis, ya. Ada yang bekerja sebagai penghasil barang, ada yang bekerja sebagai penghasil jasa. Dan ada contohnya, ada yang sebagai tukang ojek, ada sebagai karyawan perusahaan, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai TNI, ada yang sebagai polisi, dan masih banyak lagi jenis-jenis kegiatan ekonomi, ya, keberagaman di sekitar kita. Nah, selanjutnya keberagaman bahasa. Nah, bahasa kita beragam juga, ya, mulai dari bahasa Melayu, ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya. Nah, bahasa Jawa banyak juga jenisnya, ada bahasa Jawa kasarnya, ada bahasa Jawa halusnya, ya, masih banyak lagi jenis-jenis bahasa, ya. Nah, selain bahasa ada lagi budaya. Nah, budaya juga beragam, mulai dari seninya, tarinya, musiknya, itu adalah keberagaman budaya kita, ya. Musik kita beragam juga, mulai dari setiap daerah, ya. Nah, dari keberagaman inilah kita harus saling menghargai, ya, terutama yang ada di sekitar kita, ya. Kita dapat melihat keberagaman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada makanan daerah. Nah, makanan daerah kita juga beragam, ya, apabila kita sudah menyatu di suatu tempat. Apalagi di tempat kita ini adalah daerah yang majemuk, beragam orangnya. Jadi makanan daerahnya pun beragam. Ada yang makanan berupa sempolet dari Melayu, ada rendang, ya, ada makanan toco dan lain sebagainya, ya. Itu makanan-makanan daerah, makanan yang berasal dari berbagai daerah, itu makanan khas, ya. Nah, selanjutnya di sini kita harus lebih
ditekankan untuk mengetahui dari berbagai jenis keberagaman tadi, ya, agar kita lebih memahami bagaimana keadaan di lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.